Oke, sekarang kita lanjut ke part 2. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa pengaruh jumlah digit untuk mantisa dan eksponen. Nah, mantisa itu apa? Kita akan belajar di part 2 ini. Notasi floating point. Kita kan sudah sempat singgung di awal kalau floating point itu punya notasi ilmiah. Nah, ini notasi ilmiahnya. R sama dengan plus atau minus mantisa dikali basis dari eksponen dan pangkat plus atau minus dari eksponennya. Mengapa floating point memakai notasi ilmiah? Ya, karena komputer itu kan harus menyimpan angka yang bisa sangat besar, bisa sangat kecil, tapi tetap butuh tingkat ketelitian tertentu. Maka digunakan notasi ini. Ini tuh juga sebagai bentuk normal untuk menyimpan memori di komputer agar tidak boros bit. Contoh nih, 3 1 4 0 0 0. Kan ada 1 2 3 4 5 6 dan 6 bit tuh. Nah, kita konversi ke notasi mantisa ini. Jadi kan 3,14 kali 10 pangkat berapa tuh? 1 2 3 4 5 pangkat 5. Nah, ini kan dia lebih hemat memori tuh. Mantisannya itu yang mana? Ini mantisannya. B-nya itu yang ini. Nah, eksponennya itu yang ini. Kalau ini mungkin masih oke lah, cuma 1 2 3 4 5 6 6 bit. Gimana kalau nolnya ada 20? Itu kan boros banget. Kalau kayak gitu kan tinggal ganti eksponennya nih. Kalau 20 nih yang menyesuaikan gitu. Oke, nah kita tadi bahas mantisa. Sebenarnya mantisa itu apa sih? Mantisa itu dalam bahasa yang paling sederhana, dia adalah bagian atau angka utama atau angka yang bermakna dari sebuah notasi ilmiah. Nah, berarti kan angka yang paling berpengaruh di sini kan 3,14. Nah, ini yang paling dipandang. Ini bukan cuma mantisa sih, eksponennya juga. Nah, basis bilangan B atau basis dari eksponen bisa berbeda dengan basis bilangan mantisanya. Kemudian basis bilangan mantisa di dalam komputer selalu bernilai biner atau 2. Sementara basis eksponen B tidak harus 2. Ini dalam sebuah komputer ya. Ini kita punya contoh 1,228,8 itu sama dengan 1,2288 dikali 10 pangkat 3. Mantisannya yang ini, eksponennya yang ini, basisnya 10. Oke, yang sini aman ya. Nah, ada contoh B lagi nih. Tuliskan bilangan 1,228,8 dengan notasi ilmiah dengan basis 8. Gimana caranya? Caranya gini. Berarti kan eh 1,228,8 dibagi 8 kali 8 kali 8. 8 pangkat 3. Ini kayak misal gini nih, bilangan R itu mantisannya kan belum diketahui tuh. Kali B pangkat eksponen. Nah, buat cari M-nya ini, berarti kan R dibagi B. Nah, ini sama kan, 1,228,8 dibagi 8 pangkat 3. Itu sama dengan 1,228,8 dibagi 5,12. Sama dengan 2,4. Nah, mantisannya 2,4. Eksponennya ini 3 dan B-nya itu 8. Ada yang tanya nggak? Tubuh, kenapa harus 8 pangkat 3? Kenapa tidak 8 pangkat 4? Oke, nah sekarang kita coba hitung gimana jika eksponennya adalah 4 ya. Kan 1,228,8 dibagi 8 pangkat 4. Itu berapa tuh?
Berarti 1228,8 dibagi 8 pangkat 4 itu 4096. Nah, hasilnya adalah 0,3. Nah, padahal bentuk normalnya mantisa itu harus ada di range 1 kurang dari sama dengan mantisa kurang dari basis. Sebenarnya ini tuh benar, benar, soal matematis benar. Tapi dia tidak normal karena ada range-nya. Jadi yang paling akurat atau yang paling normal, yang paling sesuai dengan standar itu ya 8 pangkat 3. Seperti itu. Nih, oke. Nah, basis eksponen ditentukan dan diset secara hardware sehingga tidak bisa diubah oleh user. Nah, ini contoh dari komuter tempo dulu. Kalau PDP itu 11, VAX 11 itu B-nya 2, IBM 360 dan 370 itu B-nya 16, dan lain-lain. Itulah kenapa yang di-highlight dari notasi ini itu adalah mantisa dan eksponennya. Jadi angka yang paling berpengaruh di notasi ini itu ya contoh, bukan. Berarti itu kalau di contoh A itu ya 1,228 sama tiganya. Karena kan kalau basisnya di setiap komputer pasti udah di set kan, nggak mungkin berubah. Yang berubah itu ya mantisnya sama eksponennya. Itulah kenapa. M-nya bisa plus atau minus, eksponennya juga bisa plus atau minus. Begitu. Sampai sini oke ya. Kalau ada yang tanyakan, bilang aja. Oke, representasi mantisa dan eksponen. Model mana yang bisa digunakan untuk merepresentasikan mantisa? Ada 4 model, tergantung perancang komputernya. Bisa sign atau magnitude, komplement 1, komplement 2, atau BCD. BCD itu binary coded decimal. Nah, ini contohnya di komputer PDP 11 dan VAX 11 itu menggunakan model sign atau magnitude. Nah, model representasi mana yang digunakan untuk merepresentasikan eksponen? Kalau eksponen, keempat model di atas juga bisa. Keempat model ini itu bisa. Tapi yang biasa digunakan atau yang paling banyak digunakan adalah notasi bias atau notasi excess n. Excess n itu eh, sama n sama dengan 2 pangkat m-1. Nah, m-nya itu adalah jumlah bit. Kita masuk ke bilangan excess n. Bilangan excess digunakan untuk pangkat eksponen pada notasi ilmiah. Nah, notasnya ini, aksen atau bilangan excess itu sama dengan bilangan desimal dijumlah 2 pangkat m-1. M itu jumlah bit. Nah, ini contohnya nih. Jika jumlah digit bilangan biner M itu 8, maka N-nya berarti kan 2 pangkat 8 min 1 tuh. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128. Sehingga bisa disebut dengan bilangan excess 128. Nah, sekarang masuk contoh. Bilangan excess 128 dari min 3 itu berapa? Nah, cara ngitungnya berarti kan pakai rumus ini. Min 3 ditambah 128 itu berarti berapa? 125. Nah, ini nanti dibinerkan. Seperti itu. Nah, ada contoh lagi nih. Kalau nol gimana? Kan kalau nol itu bilangan eksesnya nol ditambah, tadi kan 2 pangkat M1 kan udah diketahui tuh. Berarti 128. Nol tambah 128. Berarti 128. Itu kan desimalnya. Nah, sekarang dibenarkan berapa itu?
Oke lanjut, yang ini min 100. Min 100 berarti kan min 100 ditambah 128. Berarti kan 28. Nah ini ada contoh lagi nih. Kalau 128 gimana? Berarti kan 128 ditambah 128. Berapa itu? 5 kebanyakan 256. Nah, 256. Padahal di dalam bilangan SS ini nilai desimalnya punya range. Range-nya itu min 2 min 1 kurang dari sama dengan bilangan desimalnya kurang dari sama dengan plus 2 pangkat min 1 min 1. Ini ini rumusnya sama seperti range bilangan komplement 2. Berarti kalau 8 bit berarti kan min 128 sampai plus 127. Sehingga bilangan aksesnya itu 0 sampai 255. Kenapa nih 0? Karena kan kalau 8 bit bilangan desimalnya itu minimal min 128. Kalau dimasukin rumus kan berarti aksen itu min 128 ditambah 128. Berarti kan 0. Nah, 0 ini adalah bilangan terkecil dari M sama dengan 8 bit. Seperti itu. Nah, ini ada tabelnya ya. Kalau desimalnya 15 maka eksesnya 31, benernya 1111. Kalau desimalnya 14 berarti i aksennya atau ekses n-nya 30, benernya sekian dan seterusnya. Nah, apa manfaat konversi dari desimal ke bilangan ekses? Manfaatnya adalah mempermudah atau mempercepat perbandingan dua buah bilangan. Karena dia itu tidak ada yang namanya pangkat negatif. Jadi semuanya tuh positif kan? Karena range-nya aja kalau bilangan M8 bit itu 0 sampai 255. Yang penting kan tahu kan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Jadi daripada ada notasi minus yang bakal diproses lebih lama lagi, ya dijadiin akses ini aja. Yang penting kan selisihnya berapa gitu. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Seperti itu. Ini contoh dari M5, jadinya akses 16. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang di awal slide tadi, yaitu kalau kita mendesain floating point, berapa banyak bit yang sebaiknya diberikan untuk mantisa dan eksponen? Nah, jawaban umumnya adalah tidak ada satupun jawaban yang mutlak, karena itu tergantung apa yang lebih diutamakan, ketelitian atau cakupan nilai. Kalau lebih diutamakan adalah ketelitian, maka banyak jumlah digit mantisa, maka bilangan akan semakin akurat. Kenapa? Karena kan mantisa adalah bagian yang menyimpan angka pentingnya. Kalau digit mantisa ditambah, maka komputer bisa menyimpan lebih banyak detail dari sebuah angka. Contoh nih, jika mantisa pendek angka seperti hmm, 3,14159 Nah, mungkin hanya tersimpan itu 3,14. Jika mantisanya lebih panjang, berarti bisa menyimpan lebih banyak angka lagi. Jadi, mantisa itu berhubungan dengan presisi. Nah, kalau yang lebih diutamakan adalah jangkauan, maka banyak jumlah digit eksponen, itu cakupan bilangannya akan makin lebar. Kenapa? Karena eksponen menentukan seberapa jauh koma bisa digeser. Kalau digit eksponen sedikit, komputer hanya bisa menangani angka yang ukurannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nah, kalau digit eksponen diperbanyak, komputer bisa merepresentasikan angka yang jauh lebih besar dan jauh lebih kecil. Nah, kemudian ini juga makin besar basis eksponen B, maka cakupan bilangan juga makin lebar.
Ini ada contohnya nih. Dengan 6 digit eksponen, maka cakupan sin eksponennya negatif 32 hingga plus 31. Kalau B-nya 2, cakupan bilangannya berarti kan 2 pangkat min 32 sampai 2 pangkat plus 31. Nah, ini kalau B-nya diperbesar jadi 16, cakupan bilangannya dia sampai 16 pangkat min 32 sampai 16 pangkat 31. Itu berapa itu? Itu kan kayak 2 pangkat min 128 sampai 2 pangkat plus 124. Nah, banyak banget tuh. Nah, itu bedanya. Nah, ada trade-off dalam floating point, yaitu semakin besar basis eksponen, maka jangkauan bilangan memang makin lebar, tapi akurasinya bisa menurun. Contoh nih, bentuk normal dari bilangan 7,5 dengan mantisa adalah 4. Sehingga 7,5 itu 111,1. Ini kalau dibinarkan ya. Nah, dengan basis eksponen 2, maka min 11,1 itu sama dengan 0,1111 kali 2 pangkat 3. Itu kan sama dengan 7,5 tuh. Kalau basis eksponennya 16, maka angkanya jadi 0,0111. Angka pentingnya berkurang digantikan angka 0. Nah, ini jadi tidak akurat. Ini sama saja dengan 2 pangkat 4 kan. Nah, ini kalau ada yang bingung, kenapa kok jadi 0,0111? Ini jadinya 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 kan. Kalau 2 pangkat 3 itu kan penggeseran komanya cuma digeser 3. Kalau 2 pangkat 4 berarti kan komanya digeser 4 kali. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Sedangkan mantisanya itu cuma 4. Jadi kan satunya yang ini kegeser gitu. Jadi tinggal 0,0111. Sehingga jika didesimalkan, angkanya malah jadi 7, bukan 7,5. Jadi tidak akurat seperti itu. Oke, ini ada contoh lagi. Jika mantisannya 5 digit, mana yang paling akurat? Coba kalian tebak yang mana? Bisa di pause videonya. Nih kalau lagi sinkronus bisa jadi poin tambahan sih. Ya udah lah ya. Jadi mana yang paling akurat? Ya tentu saja yang ini. Karena mantisannya memuat semua bilangan. Nggak mengurangi satupun. Kalau ini kan mengurangi, mereplace 8 nih. 8 di belakang hilang, ganti 0. Karena penggeseran terlalu jauh. Kalau ini malah keganti 2 nih. Seperti itu. Jadi, pilihan penggunaan basis eksponen ditentukan oleh aspek mana yang lebih dipentingkan. Lebar cakupan atau akurasi. Seperti itu. Nah, ini ada tabel beberapa sistem komputer dengan masing-masing ketentuan total bit, bit mantisa, representasi mantisa, bit eksponen, dan lain-lain. Dapat kalian lihat di sini bahwa desain floating point adalah hasil pilihan dari arsitektur komputer. Kenapa? Karena masing-masing komputer ini bisa beda. Ya pokoknya suka-suka yang bikin lah. Tapi resikonya ya mereka punya environment sendiri kan. Gitu. Nah, pilihan itu mempengaruhi akurasi dan range. Kemudian, representasi mantisa dan eksponen juga tidak selalu sama. Karena dulu formatnya bermacam-macam, itulah kenapa kita butuh standarisasi. Gitu. Standarisasi kayak gimana itu? Kita bahas di part 3. Untuk part 2 sekian. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang belum ngerti, pokoknya kalau ada yang tanyain, bu kok gini, bu kok gitu, pokoknya tanyain aja. Oke, terima kasih. Sekian untuk part 2. Kita jumpa lagi di part 3.